warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia pada kelas 11 MIPA ya. Yang pertama, ini dikemukakan oleh Alsace Leclerc, yaitu Henry Louis Leclerc itu ilmuwan kimia asal Prancis menyebutkan bahwa apabila dalam suatu kesetimbangan dilakukan tindakan aksi, maka sistem tersebut akan mengadakan reaksi sehingga pengaruh aksi tersebut diperkecil. Jadi gimana caranya biar dia tetap seimbang gitu. Oke, yang pertama adalah perubahan konsentrasi. Nah, jadi ada beberapa faktor. Yang pertama adalah perubahan konsentrasi. Nah, jika konsentrasi reaktan ditambah, maka akan bergeser ke arah lawan. Jika konsentrasi reaktan dikurangi, maka akan tetap atau bergeser di daerah tersebut. Kemudian dia tidak mempengaruhi harga K. Sedangkan untuk penambahan katalis itu sendiri mempercepat laju reaksi. Nah, contohnya ya. Oke, jika di sini saya punya Ag plus aqueous gitu ya. Ini dalam bentuk solid dan aqueous. Ke arah mana kesetimbangan ini akan bergeser jika ditambah Ag plus jika ditambah Ag plus ataupun Fe3+. Campuran diencerkan dengan menambah H2O pada sistem. Nah, untuk ini kan berarti perubahan konsentrasi alias kepekatan, kerapatan kayak gitu ya. Nah, untuk penambahan katalis ini tidak mempengaruhi, hanya mempercepat laju reaksi. Jadi, kalau misalnya Ag plus ditambah Fe2 plus akan menjadi Ags sama Fe3 plus, ya itu mempercepat laju reaksi. Laju reaksi ini akan berhenti ketika kesetimbangan telah tercapai. Jadi, tidak berpengaruh ya kalau misalnya ngasih katalis. Jadi, cuma mempercepat laju reaksi ya. Tapi ketika perubahan konsentrasinya ditambah, kayak misalnya jumlah Ag plusnya ditambah, jumlah Fe2 plusnya ditambah gitu ya. Atau Fe3 plusnya ditambah. Kalau misalnya kita dalam suatu produksi kan misalnya gini, saya pengen membuat produk Ag sama Fe3 plus itu dalam jumlah besar. Nah, kalau kalian nanti di teknik kimia ataupun di industri, pasti gimana nih caranya biar produknya banyak, tapi dengan waktu yang sama gitu. Nah, ini kita belajar tentang keseimbangan, pergeseran. Nah, oke, kita mulai dari ditambahnya Ag+. Pertama, untuk perubahan konsentrasi ini tentu saja yang dipengaruhi hanya dalam wujud gas dan aqueous seperti biasa ya, dalam bentuk aqueous. Jadi kalau misalnya ada dalam bentuk solid, maka dia tidak berpengaruh gitu. Oke, kita lihat untuk yang A dulu, ditambah Ag. Ag ini di sini di bagian ini bagian reaktan, ini bagian produk. Nah, jika ditambah Ag di bagian reaktan ini, maka apa yang terjadi? Nah, jika ditambah, maka akan bergeser ke arah lawan. Di sini, arah lawannya adalah Ag-nya kan di sebelah reaktan, maka bergesernya ke arah produk, begitu. Jadi, kalau misalnya ke arah keseimbangan bergeser, akan bergeser ke arah kanan atau ke arah produk, seperti itu. Jadi, maksudnya lawan adalah letaknya di mana? Nah, kayak misalnya ditambah Fe. Kita kembali ke Fe ya. Kalau Fe3 plus itu kan di daerah produk. Ini yang ditambah, maka bergeser ke arah lawan. Nah, berarti ke sini. Berarti ketika B bergeser ke arah kiri atau reaktan. Nah, jika yang dikurangi justru Ag, misalnya ada pertanyaan nih, dia itu Ag-nya, Ag plusnya dikurangi. Maka akan tetap di daerah situ. Jadi, daerah situ tuh maksudnya ini kan Ag di sebelah reaktan, maka tetap akan di daerah reaktan atau tidak bergeser gitu ya. Jadi tetap di arah kiri. Nah, kalau misalnya ditambah Ag, maka bergeser ke arah kanan, artinya apa? Artinya, jika saya mempunyai Ag ini ya, jika mempunyai Ag ditambah, maka akan bergeser ke arah produk gitu. Nah, maka produk ini akan bertambah. Jadi, bagian Ag ataupun Fe3 plusnya akan bertambah seperti itu. Sedangkan kalau misalnya ditambah Fe3 plus, maka bergeser ke arah reaktan. Reaktannya yang akan bertambah. Sedangkan untuk yang bagian produknya berkurang. Jadi kalau misalnya bergeser ke kanan, produknya bertambah, tapi reaktannya akan berkurang. Jadi kebalikannya seperti itu. Nah, namun apa yang terjadi jika di sini saya ada tulisan campuran diencerkan? Nah, yang namanya diencerkan itu kan berarti konsentrasinya berkurang ya. Kalau konsentrasinya berkurang dengan menambahnya H2O pada sistem gitu. Berarti cari yang koefisiennya lebih besar. Nah, ingat
untuk aqueous dan gasnya tidak perlu, salah, untuk aqueous dan gas saja yang perlu dihitung gitu ya. Berarti kalau misalnya solid, di sini koefisien bagian produk untuk yang reaktan koefisiennya berjumlah ada di bagian Ag1, bagian Fe-nya 1. Berarti reaktannya 2, sedangkan untuk bagian produk itu sendiri jumlah reaktannya adalah 1 karena Ag-nya tidak dihitung, jadi hanya 1. Berarti kalau misalnya ditanyakan, diencerkan, berarti akan bergeser ke arah reaktan. Begitu ya. Oke. Ya, yang ketiga adalah perubahan volume dan tekanan. Nah, volume dan tekanan ini berbanding lurus. Jadi kalau misalnya volumenya berbanding terbalik ya. Kalau volumenya diperbesar, otomatis tekanannya diperkecil. Kalau volumenya diperkecil, berarti tekanannya diperbesar. Seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Jadi kalau misalnya di sini, yang terjadi jika volumenya diperbesar atau tekanan diperkecil akan bergeser ke koefisien yang besar. Nah, kebalikannya, kalau misalnya volumenya yang diperkecil, berarti volumenya diperkecil, secara otomatis kan tekanannya besar. Nah, atau tekanan diperbesar, berarti akan bergeser ke arah koefisien yang kecil. Nah, jika koefisiennya sama, jumlah koefisiennya sama, maka tidak terjadi pergeseran keseimbangan kimia. Jadi tetap gitu ya. Contoh nih, ada pembuatan NH3. Saya lagi membuat NH3. Kemudian volume bagian ini, bagian reaktan, bukan. Jadi misalnya pertanyaannya, jika volumenya diperbesar. Nah, maka kita harus tahu dulu mana koefisien yang besar, koefisien yang kecil gitu ya. Di bagian reaktan kita hitung, kemudian bagian produk juga kita hitung koefisiennya. Nah, untuk koefisiennya sama. Yang dihitung adalah dalam wujud gas dan aqueous. Nah, untuk volume yang diperbesar berarti kita lihat dulu yang reaktan ya. Reaktan itu jumlahnya ini 1, sedangkan ini 3. Berarti jumlahnya 4 total, sedangkan di sini jumlahnya 2. Berarti reaktannya 4, produknya 2. Nah, jika volume diperbesar, alias ini akan bergeser ke koefisien yang besar. Jadi bergesernya kemana? Ke bagian reaktan. Jadi bergeser ke arah reaktan. Nah, reaktan itu letaknya di sebelah kiri. Jadi bergeser di sebelah kiri. Artinya kalau bergeser di sebelah kiri, berarti produknya akan lebih kecil gitu. Jadi produknya yang kecil. Bagian kiri ininya jadi besar, reaktannya besar, sedangkan produknya sedikit. Nah, jadi apa yang terjadi kalau misalnya tekanan diperkecil? Nah, jika tekanan diperkecil juga sama. Karena tadi terbalik ya, kalau volume diperbesar secara otomatis tekanan diperkecil. Nah, ini hasilnya tetap akan bergeser ke kiri. Kemudian kalau misalnya saya punya volumenya diperkecil berarti apa yang terjadi? Nah, akan bergeser ke arah koefisien yang kecil. Koefisien yang kecil ini kan bagian produk ya. Nah, produk kan koefisiennya kecil. Di sini 2, sedangkan untuk reaktan 4. Jadinya secara otomatis akan bergeser ke arah produk. Jadi kalau misalnya saya pengen membuat NH3 dalam jumlah banyak, apa yang harus saya lakukan? Berarti volumenya diperkecil dan tekanannya juga diperbesar. Seperti itu, agar produk yang dihasilkan banyak. Oh, ini langsung yang terakhir ya, ada perubahan suhu. Nah, kalau perubahan suhu ini dipengaruhi oleh reaksi eksoterm dan endoterm. Jadi wajib ada yang namanya delta H. Kemudian suhu diturunkan bergeser ke arah eksoterm, sedangkan suhu dinaikkan ke endoterm. Nah, ini juga kalau ekso sama endo, kalau ekso itu delta H-nya kan nilainya negatif. Kalau endoterm, delta H-nya itu positif, seperti itu. Nah, perubahan suhu ini akan mempengaruhi harga K. Oke, contoh soal aja ya langsung. Nah, sama untuk perubahan suhu juga dipengaruhi sama gas dan aqueous seperti itu. Kalau misalnya ini berarti ini jumlah reaktannya ada 3 ya. Ini jumlahnya ada 2. Tapi itu tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah bagian eksoterm ataupun endoterm. Kita perhatikan untuk delta H ini, delta H yang dihasilkan sama dengan min 216. Nah, kalau misalnya min 216 berarti karena ini adalah negatif, maka dia adalah reaksi eksoterm. Nah, ketika kita punya eksoterm, berarti eksotermnya ini keseluruhan adalah di bagian produk. Nah, produk ini merupakan eksoterm.
Nah, kebalikannya, kalau misalnya di bagian produk adalah eksoterm, maka untuk daerah reaktan ini disebut daerah endoterm. Nah, jadi kalau misalnya saya bilang suhunya diturunkan. Nah, suhu diturunkan berarti kan T-nya minus ya, maksudnya turun. Berarti ke arah eksoterm. Nah, eksoterm kalau misalnya di daerah sini yang kita yang ini yang soal di dalam soal itu kan dia eksoterm nih di bagian produk, sedangkan endotermnya positif. Jika suhunya diturunkan, maka akan bergeser ke arah eksoterm. Nah, eksotermnya di mana? Bagian produk. Berarti saya tulis bergesernya ke arah kanan atau produk. Nah, kalau misalnya produk berarti produknya tambah banyak. Sedangkan reaktannya semakin sedikit. Nah, jika kalau misalnya suhunya dinaikkan, apa yang terjadi? Nah, berarti saya harus bergeser ke arah positif. Nah, positifnya di mana? Di sini di endoterm. Jadi daerah kiri ya, daerah kiri ataupun bagian reaktan. Nah, jadi kalau misalnya saya punya untuk suatu reaksi misalnya A, di sini ya, saya punya A ditambah B, maka di sini jadi C dengan delta H positif, maka secara otomatis daerah sini bagian produk ini adalah endoterm. Sedangkan untuk A dan B ini merupakan daerah eksoterm. Jadi kalau misalnya T-nya diturunkan, berarti saya bergeser ke mana? Ke arah eksoterm, ke arah kiri. Jika suhunya dinaikkan, maka ke arah mana? Delta plusnya berarti ke arah produk. Jadi produknya akan bertambah. Nah, mengapa perubahan suhu ini akan mempengaruhi harga K? Nah, jadi kalau misalnya mempengaruhi harga K-nya bagaimana? Kita ingat bahwa untuk menghitung KC itu produk per reaktan ya, konsentrasi produk per reaktan. Kita lihat di sini kalau misalnya suhunya diturunkan untuk soal yang pertama. Jika suhunya diturunkan, maka akan bergeser ke arah produk. Nah, produknya besar. Nah, reaktannya otomatis kan kecil ya. Ingat KC berbanding lurus dengan produknya, berarti harga KC-nya akan besar gitu. Kalau misalnya suhunya diturunkan, salah ya, suhunya dinaikkan, berarti kan bergeser ke arah ini, suhunya dinaikkan berarti ke arah kiri, ke arah kiri. Ke arah kiri, maka kita lihat kalau misalnya ke arah kiri berarti bagian KC sama dengan produk per reaktan. Ke arah kirinya kan adalah reaktan ya, berarti berbanding terbalik reaktannya besar, berarti secara otomatis harga KC-nya akan menjadi kecil seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa pengaruh dari keseimbangan ada 4. Yang pertama konsentrasi, yang kedua adalah katalis, yang ketiga adalah suhu, volume, dan tekanan, yang keempat adalah perubahan suhu. Di mana perubahan suhu inilah yang akan mempengaruhi harga K, sedangkan yang lainnya tidak. Namun ada satu lagi, untuk katalis itu sendiri tidak mempengaruhi pergeseran keseimbangan, hanya mempengaruhi suhu. Oke, mempengaruhi suhu. Mempengaruhi kecepatan laju reaksi ya. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.